Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan membahas bagaimana kita akan tutorial merakit PC. Nah, jadi ada beberapa langkah sebelum kita untuk merakit PC ya. Langkah pertama pastikan tangan kalian itu bersih, bebas dari debu dan bebas dari kotor juga, agar kedepannya itu akan menjadi lancar dan tidak menjadi penghambat untuk pemasangan dan komponen lainnya ya. Ada beberapa rekomendasi bagi kalian yang awam untuk melakukan perakitan PC. Bisa dilakukan, yaitu pertama menggunakan sarung tangan untuk menghindari kotoran yang untuk memastikan komponen kalian itu baik dengan benar ya. Yang kedua, bagi kalian yang juga untuk awam menggunakan awam saat merakit PC, memastikan kalian memakai sandal jepit untuk terkenakan konslet. Oke, langsung aja. Pertama di sini ada beberapa part komponen, mulai dari CPU, mulai dari motherboard dan lain-lain. Pertama, barang yang harus disiapkan untuk merakit PC yaitu pertama adalah prosesor. Nah, ini adalah salah satu komponen yang sangat penting bagi seluruh komponen yang ada di komputer ya, terutama pada si prosesor ini ya. Yang kedua, kita membutuhkan yang namanya CPU atau yang disebut juga dengan kartu grafis. Fungsi dari kartu grafis ini adalah memungkinkan semua aluran data yang untuk ditampilkan ke monitor ya. Selanjutnya, kita membutuhkan yang sangat penting yaitu motherboard ya. Nah, motherboard. Oke. Ini adalah salah satu komponen yang sangat penting untuk merakit ya. Bagi kalian yang tidak ada komponen ini, salah satunya ya bukan kalian disebutkan yaitu merakit komputer ya. Oke, selanjutnya kalian membutuhkan yang namanya box. Ini untuk menyimpan baut-baut dan benda-benda kecilnya untuk kalian tidak bingung untuk mencarinya ya. Barang yang ketiga, kita membutuhkan yang namanya RAM ya. Oke, RAM berapapun itu, tapi yang direkomendasikan kalian menggunakan dual channel ya. Seperti ini, dual channel. Pastikan kalian sesuaikan dengan soket atau DDR. Misalnya di motherboard supportnya DDR3, ya udah pasang pakai DDR3 ya. Kalau di motherboardnya support pakai DDR4, pakai DDR4 ya. Oke. Yang selanjutnya kita membutuhkan yang namanya storage ya. Oke. Setelah mau pakai SSD atau memakai harddisk itu bebas ya. Kalau saya SSD dijadikan OS atau operating sistemnya ya, OS dari si SSD agar lebih cepat gitu. Yaitu yang terakhir, kita membutuhkan yang namanya obeng. Nah, ini adalah salah satu alat terpenting untuk melepas baut pada setiap komputer ya. Yang terakhir, kita membutuhkan thermal paste. Fungsinya kita untuk menyalurkan panas yang ada si komputer menuju si heatsink. Nah, ini adalah satu alat atau benda juga yang termasuk penting ya. Ketiga, kita membutuhkan yang namanya power supply. Mulai dari power supply yang sudah full modular itu akan jauh lebih mudah pemasangan kabelnya dibandingkan yang power supply yang belum modular ya. Power supply kita bisa menggunakan beberapa kapasitas watt tergantung komponen yang kita pakai. Misalnya
komponen yang kita gunakan yaitu komponen yang high end atau yang keluaran zaman sekarang, dan itu pastinya menggunakan power supply yang bertenaga atau yang berwatt tinggi ya, minimum 700 watt 80 plus bronze ya, itu pun yang sudah bersertifikat 80 plus bronze. Oke, kita yang terakhir membutuhkan yang namanya kipas atau yang disebut juga dengan cooling system ya. Ya, pertama ada dua jenis kipas, yaitu adalah CPU fan dan kipas biasa ya. Nah, cooling system ini ada dua jenis, yaitu menggunakan water cooling atau disebut juga dengan pendinginan dengan cairan ya, bercairan. Dan yang kedua ada jenis yang namanya dengan air cooler, yaitu pendinginannya dengan sistem pengkipasan pada si heatsink dibandingkan dengan water cooling yang menggunakan radiator. Oke, langsung saja kita rakit pisnya. Oke, langsung aja kita tahap pertama, yaitu memasang motherboard dengan prosesor. Ini adalah tahapan pertama ya. Oke, jadi di sini ada beberapa slot ya. Ada mulai dari slot RAM, ada slot prosesor, ada PCI, mulai dari PCI X4, PCI X16 dan lain-lain. Di sini ada yang namanya baterai jam ya, atau disebut juga dengan baterai BIOS. Di sini ada slot SATA, di sini ada yang namanya ROM. Di sini juga ada yang namanya slot 24 pin power. Di sini juga ada yang namanya slot pin untuk prosesor ya. Oke. Jadi pertama kalian yang harus dipersiapkan yaitu prosesor ya. Nah, oke. Pastikan prosesor dengan motherboard ini support soketnya dengan prosesor. Misalnya saya menggunakan prosesor yang AM3 plus soketnya. Udah, kalian harus menggunakan prosesor yang bersoket AM3 plus. Jangan kalian beli prosesor yang misalnya dari Intel yang LGA 1151. Kalian punya motherboard yang AM3 plus, ya gak usah dipasang gitu ya, karena tidak bisa dipasang di prosesornya ya. Oke, pertama yang harus kalian masukkan caranya yaitu dengan membuka tuas pengunci yang ada di soket prosesor. Nah, pastikan, saya rekomendasikan jangan pegang yang ada ini besinya ya. Kalau saya ini udah prosesor lama, jadi bebas gitu. Kalau kalian menggunakan yang prosesor zaman sekarang atau prosesor yang baru-baru ini, yang baru beli, saranin saya jangan memegang yang bagian besi ini ya, agar pemanasannya stabil. Apalagi kalian jangan sampai memegang yang daerah sini, pin kuning ini. Oke, langsung aja kita cara ke pemasangannya ya. Di sini ada tandanya, kalian bisa lihat tandanya tuh ya. Oke, kalian pasang dan pastikan tuh ya, ada tandanya juga segitiga di sini. Ya. Kalian tempel atau pasang. Oke, jangan ditekan. Cukup digosok-gosokkan aja, jangan ditekan ya, jangan ditekan, cukup di ini aja, tadi pasang. Oke, jangan yang namanya ditekan ya, kunci. Oke, perlahan-lahan sampai mencekluk, ada suara cekluk. Oke, kalau udah terpasang dengan baik, pastikan goyang-goyang lagi agar memastikan pemasangan prosesor benar ya. Yang kedua, kita pasang yang namanya ini ya, tambahkan dengan thermal paste. Kalau PC kalian udah dilengkapi dengan
apa ya, heatsink kalian sudah ada thermal paste ya pakai thermal paste lagi gitu, janganlah ya. Oke, kita pasang, tambahkan thermal paste nya sedikit aja ya, jangan banyak-banyak. Oke, cukup ya. Lalu kita pasang yang namanya heatsink ya. Pasang heatsinknya ya tuh. Oke, perlahan-lahan ya. Oke, pasang penguncinya. Saya pastikan penguncinya itu mengunci dengan baik ya. Pastikan, saya harus rekomendasikan banget nih, pasang penguncinya dengan metode X ya. Mulai dari atas bawah ya. Oke, yang kedua ya, tuh masih ada. Nah, jika sudah terpasang heatsink, jangan lupa kita pasang pin powernya. Biasanya ada terdapat di belakang heatsink ya. Pasang yang 3 pin, ya, 3 pin. Colokan. Oke. Tahap selanjutnya kita memasang RAM ya. Tuh. Sesuaikan aja, kalau motherboardnya pakai single RAM DDR3 ya udah pakai RAM DDR3. Kalau motherboardnya pakai support DDR4 ya udah pakai DDR4 ya. Kita buka tuh ya penguncinya. Oke. Kita pasang dengan hati-hati. Oke, kalau udah ini tinggal tekan aja ya, sampai ada sekrep. Oke, nah, goyangkan ya kita untuk mengecek apakah udah pasang dengan benar atau belum. RAM yang kedua ya. Oke, cukup.
kalau udah kencang. Nah, yang kedua, oke, habis ini kita akan langsung ke proses, yaitu pemasangan pada casing ya. Oke, kita langsung aja ke tahap pemasangan motherboard. Nah ya, tadi udah dipasang backlight dulu ya, sebelum backplate motherboard, sebelum dipasang motherboardnya. Oke, langsung aja kita pasang motherboardnya. Oke, lakukan dengan hati-hati. Sesuaikan ya dengan posisi dudukan bautnya yang ada di motherboard, biar nggak salah pasang bautnya. Jangan lupa kita langsung pasang bautnya ya. Kalau yang sudah namanya memasang baut, nah itu tanda hampir selesai ya masangan motherboard. Udah selesai sih sebenarnya, udah masang motherboard, tinggal kita masang yang namanya kabel 24 pin tuh ya, kabel 24 pin ya. Kita pasang aja langsung ke motherboardnya. Yang dari power supply menuju motherboard. Pastikan juga kencang ya. Selanjutnya kita pasang yang namanya kabel pin ya, kabel pin prosesor. Langsung kita pasang yang namanya kabel 4 pin ya, 4 pin, 8 pin ya, bukan 4 pin, maaf. Ini hampir sama dengan yang di PGA, hampir sama. Pastiin jangan ketuker ya antara pin yang PGA dan power pin CPU. Ya kalian cek aja dah pokoknya. Pastikan kencang untuk mengalirkan listrik ke prosesor ya. Kencang, jangan sampai ada yang kendor gitu. Yang kedua, langsung aja habis tahap ini kita pasang yang namanya kabel SATA. Oh ya. Yang ini kabel SATA. Kita pasang. Nanti itu sambungannya akan sambung ke harddisk ya.
Yang terakhir, kalian pasang yang namanya kabel audio. Oke, setelah pemasangan kita jangan lupa yang namanya kabel USB ya. Untuk front panel nih ngeribetin. Ada bacaan USB nya biasanya ada tuh 7 pin ya biasanya. Sembilan pin cuy, bukan 7 pin. Ya udah kita pasang aja. Oke ya tuh, udah terpasang. Lalu apa sih yang terakhir? Oke, kita ini adalah ada apa ya? Kabel front panel cukup ribet banget ya. Asli ribet banget. Gua akan skip langsung aja nih ya. Kita pasang power pin. Biasanya orang malas-malas kalau lagi pasang power pin ya. Itu bener-bener males banget ya. Soalnya ini ribet banget kabelnya tuh ya, lihat tuh. Biasanya ini ada panduannya ya, di buku panduan motherboard kalian bisa baca aja di buku panduannya. Biasanya beda-beda cuy. Dimana powernya, dimana itunya lah ya, pokoknya baca aja buku panduannya. Kalau gua akan tunjukkan cara pemasangan yang model motherboard gua ya. Oke. Gua akan pasang yang namanya power LED yang kutub negatif. Gua pasang ya. Langsung gua pasang yang nanti. Oke. Langsung aja nih ya pasang kabel storage ya. Kabel storage langsung kita pasang aja, dadah ya. Pertama nih ada SATA data ya, tuh SATA data yang kecil ukurannya ya, yang pendek nih. Kita langsung aja pasang di sini di OS nya ya. Tergantung kalian masang kabelnya di mana. Langsung kita pasang SATA power ya, kabel powernya dari power supply ke harddisk nih. Pasang aja. Oke ya, udah terpasang ya. Pastikan udah pada terpasang dengan benar semua ya. Oke.
Tadi kan gua nggak kasih lihat tutorial cara pemasangan kabel kipasnya ya. Biasanya kabelnya itu berbentuk molek cuy ya, konektornya itu molek 4 pin. Dibandingkan tadi yang biasanya kalau udah tahun lama itu biasanya konektor pakai 3 pin ya, tuh seperti ini. Tuh 3 pin. Tapi kalau biasanya apa ya? Kipas-kipas zaman sekarang itu biasanya konektornya udah pakai full molek sih ya. Jarang banget nemu yang pakai masih 3 pin. Langsung aja nih tutorialnya ya, cara pasang konektornya gini ya, tuh ya, sesuaiin aja, langsung pasang. Tuh ya, pastiin kenceng cuy. Pemasangan udah semua nih ya, tuh udah mulai dari kabel molex kipas tadi tuh ya, banyak banget yang konektor molex. Ini juga molex juga. Tadi udah pasang yang namanya SATA data. Itu SATA data ya, yang dari SSD, hard disk. Terus ini ada SATA power udah terpasang, pastiin pasang semua gitu ya, biar lebih stabil gitu nanti. Bukan lebih stabil, biar benar gitu. Tuh ya, tinggal kita tutup aja ya. Oke, langsung aja, nanti gua skip videonya cuy. Oke cuy, ini tadi udah ketutup casing belakangnya ya, tinggal sekarang yang namanya pasang kartu grafis sama ya lain lah. Oke, di sini gua ada kipas depan ya, ada kipas tambahan, bukan sengaja, benernya bukan taruhnya bukan di sini ya, tapi ini hanya tambah doang kipas. Gua mau colokin di sini, tapi ini masih 3 pin tuh ya, dibandingin kipas yang apa ya, yang tadi ini masih udah pakai molex, ini masih pakai 3 pin. Gua mau sambung di sini tapi nggak muat ya, nggak sampai, jadi gua pakai extension tambahan. Nah, sambungan ini juga masih 3 pin ya. Oh ya, ini 3 pin tuh ya, ini masih 3 pin. Oke, gua akan colokin dulu ke sini nih. Caranya pasang banget, gampang banget loh sumpah. Ini ya, gue pasang. Ini ya. Tuh ya, sampai jadi seperti ini cuy ya. Oke, udah, kalau udah itu ya gua rapihin, gua mau masukin ke sini. Nah, ya. Oke, udah masuk ya. Gua mau pakai perangkat tambahan yaitu WiFi ya, WiFi eksternal ya. Sebenarnya kalau di motherboard ini belum support yang namanya WiFi, jadi gue pakai WiFi card nih, yang ini ya. Tuh ya, ini perangkatnya ya. Ini PCI X4 ya, ada bautnya lagi. Kita pasang di sini. Sampai cekruk ya. Jangan lupa nih di baut cuy, di bautnya seperti ini ya. Oke. Oke, langsung kita pasang.
Sudah dibaut ya. Selanjutnya kita pasang yang namanya kartu grafis cuy, itu ya. Oh ya, kartu grafisnya ya dari Nvidia. Langsung kita tancap aja. Gua mau kasih tahu ya, sebenarnya yang lebih benar itu pasangnya di X16 yang pertama cuy. Soalnya ini slotnya udah rusak ya, atau karatan atau apa gua gak tahu. Jadi gua pakai yang sekunderinya cuy. Ini ya, PCI X16 yang sekunderinya, bukan yang primernya. Gua pasang aja. Oh, sampai ada suara cekruk ya. Jangan lupa kita pasang yang namanya pin power tuh ya. Ini pin powernya ada 1 kali 8 pin. Saya 1 kali 6 pin plus 1 kali 8 pin cuy. Kita pasang dulu nih. Yang 1 kali 6 ya. Lumayan boros sih PGA ini ya. Tuh, ini sebenarnya hampir mirip sama yang namanya konektor yang ada di prosesor ya. Tuh yang di atas. Tuh ya, udah terpasang dengan baik dan benar. Ya kemungkinan ini udah selesai ya. Sumpah ini udah selesai. Oke, nanti gue mau pasang antenanya dulu nih. Tadi di wifi eksternal tambahannya ya. Oh, langsung aja nanti gue liatin ya cara pemasangan wifi eksternal. Wifi Raptornya, antenanya. Oke, sekarang saatnya waktu pengetesan. Sekarang udah dimulai ya. Udah terpasang dengan rapi. Sekarang tinggal gua mau ngetes. Oke. 3. Sekarang tinggal waktu pengetesan cuy. Oke. Oke. Normal semua ya. Udah berjalan. Sini ada. Ya tuh lo lihat tuh sendiri. Udah berjalan dengan baik, mantap sih menurut gua. Udah berjalan dengan baik. Oke, cukup sekian videonya ya. Bagi kalian yang belum paham, langsung aja ditanya di kolom komentar cuy ya. Bila ada pertanyaan, insya Allah gua akan jawab dengan cepat ya, fast respon. Oke.